Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang antibiotik yang harus dihabiskan gitu. Kalau enggak bisa auto terupgrade gitu ya bakterinya ya. Jadi lebih ganas lagi, bisa lebih parah lagi. Nah, kalau misalkan kelalaian dari mengkonsumsi antibiotik, itu kan katanya bakterinya bisa lebih ganas. Berarti kalau misalkan dikasih obat udah nggak mempan, jadi gimana dong? Biasanya diganti Oh, sama diganti. dokter, itu diganti antibiotik lain. Oh. Dan tetap cara minumnya itu harus tepat waktu, harus sampai habis. Kalau diulang lagi kayak sebelumnya, nanti kebal lagi, diganti lagi. Oh, jadi memang harus diganti. Terus apakah itu dosisnya tetap atau lebih tinggi? Biasanya juga tergantung itunya sih mbak, penyakitnya sih mbak gitu. Oh, tapi Sama dokternya juga gitu. tapi hanya antibiotiknya saja yang diganti. Iya. Misalkan yang kemarin ini A, terus sekarang antibiotik B Iya, gitu. Terus nanti kalau misalkan lalai lagi ganti C. Ganti C. Bisa-bisa sampai Z ya antibiotiknya ya. Nah, kalau untuk mengkonsumsi yang benar untuk antibiotik itu tuh seperti apa? Konsumsinya itu sesuai anjuran ya pastinya ya mbak ya. Kalau misalnya kan dalam satu strip itu ada 10 biji biasanya antibiotik itu. Kalau minumnya sehari 1 kali ya untuk 10 hari gitu mbak, itu harus habis. Kalau misalnya minumnya 2 kali sehari berarti untuk 5 hari gitu, harus habis juga. Oke, jadi jangan sampai disuruhnya satu strip itu 10 10 biji, biji. terus ternyata hanya diminum separohnya aja Iya. gitu. Boleh nggak sih kalau misalkan udah separohnya aja, terus akhirnya kita kontrol lagi, terus akhirnya minum yang selanjutnya itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Sampai kayak geleng-geleng ini Mbak Dinda ini. Kayak aduh ini susah banget sih mengedukasinya gitu ya. Soalnya kan emang di masyarakat kan kayak gitu. Iya. Ya kan kadang udah sembuh ya udah, padahal amoksilinnya masih ada atau antibiotiknya masih ada. Yang kasihan itu anak-anak ya. Iya. Kasihan. Karena itu kan kayak semacam penyakit yang nggak ada obatnya ya mbak Iya. ya. Oh Kalau gitu. sudah kebal antibiotik itu susah. Oh, jadi untuk obatnya pun juga ini ya harus beda lagi gitu ya kepada anak-anak yang memang sudah kebal antibiotik gitu ya. Pernah ditemuin nggak misalkan ada pasien yang awalnya antibiotiknya ini terus kemudian kok diganti gitu? Biasanya kan itu kan kadang ada gini, kayak udah periksa penyakitnya misal tipes gini kan, terus dikasih antibiotik, minumnya nggak sampai habis tapi udah sembuh. Terus saudara, adik, kakak, orang tua gitu ada yang penyakitnya sama, dikasih sisa obatnya itu aslinya nggak iya. boleh itu. Ya ada yang ini, aku ada sisa nih gitu. Ya, biasanya kan gitu, memang niatnya baik tapi itu sebenarnya nggak boleh. Oh, itu nggak boleh ya. Soalnya kan memang kita kan Indonesia sistem kekeluargaan banget gitu ya, ya kan? Harus rukun juga. Terus akhirnya penggunaan obat pun juga akhirnya kita jadi dokter pribadi, ya kan? Dokter sendiri. Jadi bareng-bareng ya. Sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu ya. Nggak Harus boleh. konsultasi dulu. Meskipun masih ada sisa. Ya, meskipun penyakitnya sama harus konsultasi dulu. Oh, oke. Harus Apalagi itu konsultasi. infeksi kan ya mbak ya. Itu kan gitu. Oh, kalau misalkan dari segi makanan nih biasanya kan ada pantangan-pantangan gitu ya. Nah, kalau dari segi makanan, minuman gitu, ada nggak sih pantangan yang harus dihindari ketika ada seseorang yang sedang mengkonsumsi antibiotik itu? Yang pertama jangan dibarengkan sama minum susu sih mbak. Ya, Gitu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya. apalagi bayi, kadang anak kecil nggak mau minum kalau nggak pakai susu, teh gitu. Iya. Itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Oh. Harus dijarak minimal 3 jam gitu loh mbak. Oh, jadi kalau habis minum obat nggak boleh minum susu selama 3 jam gitu ya. Kalau untuk anak-anak. Sebelumnya juga nggak boleh. Sebelumnya juga nggak boleh. Oh, sebelumnya juga nggak boleh. Harus Pakai dijarak. air putih gitu. Pakai air putih. Oh, berarti jarak sebelum dan sesudah sama-sama 3 jam. Kalau di total 6 jam dia nggak boleh minum susu ya. Kalau anak kecil ya. Kesian ya. Minum air putih gitu nggak apa-apa. Oh ya, kalau orang tua udah jelas nggak boleh juga ya. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Apalagi kalau minum yang beralkohol gitu. Bersoda juga. Bersoda nggak boleh. Oh, nggak boleh juga. Makanan asam juga nggak boleh. Kalau buah-buahan Kak, jus jeruk itu nggak boleh. Karena kan
apa ya, ada beberapa zat yang bisa mengganggu kemampuan tubuh dalam menyerap obatnya itu. Gitu. Iya, Jadi takutnya nggak- kan nggak diserap, nggak sembuh. Oh iya 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 iya. Terus untuk makanannya, minumannya ada lagi yang memang Coklat harus. itu juga ya Mbak. Oh nggak boleh. Coklat nggak boleh. Sebenarnya kalau barengan gitu loh Mbak. Oh kalau barengan ya. Iya. Tapi kalau misalkan sudah ada jedanya dari kita Nggak apa-apa. itu nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa gitu. Oh saya Biasanya pikir. kan ada nggak bisa minum obat kalau nggak pakai apa gitu. Nah ya kalau pakai pisang nih, pakai pisang boleh nggak kalau pakai pisang? Bisa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih Mbak sebenarnya. Gitu. Asal jangan pisang kelutuk ya. Buat rujak. Iya. Kalau makannya sama makan rujak kita nggak apa-apa. Ya, Rujak sayur kan yang pakai pisang kelutuk. kan sebelumnya Oh, sesudah makan sesudah minum makannya. obatnya. Oh iya sesudah makan ya. Oh jadi penggunaan antibiotik ini juga pastinya sesudah makan ya. Sesudah Iya, makan. Oh jadi perut ini tidak kosong nah, gitu ya. Heeh. Karena apa obatnya ini mungkin terlalu keras untuk lambung atau gimana? Sampai harus sesudah makan kalau antibiotik. Iya takutnya kena emah gitu loh Mbak. Nggak kuat lambung. Nggak kuat lambungnya nanti gitu. Oh jadi asam Harus lambung takut naik. naik, Gitu-gitu Jadi ya. penyakit lain. Oh iya. Padahal sebenarnya kita stres aja asam lambung naik loh. Iya kan? Nggak perlu yang antibiotik gitu ya. Kita banyak pikiran gitu. Kita kerjaan kayaknya lagi padat-padatnya. Itu asam lambung bisa naik ya. Bisa naik. Oke. Terus ada lagi gak? Kalau minumnya harus tepat waktu, dosis juga habis sampai habis. Sampai habis. Ya itu ya. Semua Kalau obat seharusnya juga gitu ya Mbak ya. Iya sih. Tapi kalau untuk antibiotik wajib gitu. Oh, jadi kalau semua obat sebenarnya harus sampai habis. Kalau antibiotiknya wajib. Wajib ya, kayak kita ya. Agama Islam itu kan wajib sholat gitu. Jadi ini juga kalau antibiotik ya berarti wajib juga untuk dihabiskan. Kadang kan nggak dihabiskan gitu sih ya. Jadi kebanyakan ya. Jadi edukasinya ke masyarakat untuk tayangan ini memang harus dihabiskan kalau untuk antibiotik, nggak boleh sisain, apalagi dibagi-bagi ya kan. Mendingan kalau bagi-bagi makanan gitu kan, bukan bagi-bagi obat ya. Oke deh, terima kasih banyak ya Mbak Vivi dan juga Mbak Dinda. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat juga ya. Semoga ini tayangannya bisa bermanfaat, mengedukasi Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, tonton video ini dan juga komen boleh dan bagikan jika ini bermanfaat.